Mama kakimu, kena seram. Awas kakimu awas. Ini sudah malam hari. Pukul 22 WIB. Seben, tar lagi, pasti Mbak Rindu akan M45 UKKMR-ku. Dan dengan alasan kedin 9, A dia akan min, T izin 4, kakak ke K5 ur dan merebah di sebelahku. Sesaat memang diam. Menyembunyikan diri di balik kain selimut. Namun sekitar 5 menit kemudian, pasti akan mencampakkan selimut dan membalikkan badan dan mengerangka di sebelahku sambil melempar senyum manis sambil berkata padaku. 4 ku kangen, Ar, dan karena aku G4K tega, juga karena aku sendiri sudah tergoda, aku melakukan sesuatu atas diri kakak iparku itu. Dan biasanya K4 Mi melakukan hampir semalam suntuk. Sampai aku sering bolos kerja karena kecapean. Hal itu mulai terjadi sejak Mas Andis pergi dan gak pernah pulang. Sudah hampir setahun ini. Menurut keterangan Mbak Rindu, kakak iparku, Mas Andi pergi dengan wanita. Dia sudah jeplincut wanita lain, itu komen yang selalu keluar dari bibir Mbak Rindu dengan nada ketus dan bermuatan kebencian. Sebuah rumah tangga, selalu dihinggapi ujian. Namun aku heran sama rumah tangga kakakku. Diberi ujian tanpa dihadapi malah seperti menghindar. Padahal, sebagai adik yang paling dekat, aku kenal betul siapa Mas Andis. Orang yang bertanggung jawab dan gak mungkin pergi begitu saja dan gak pulang dalam waktu yang lama. Padahal kalau sama kedua anaknya, kakakku itu sangat sayang. G4K bisa lama dua meninggalkan. Tapi kenapa sekarang jadi berubah? Pergi tanpa pamit dan tanpa ngasih kabar, serta hampir setahun G4K pulang. Yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Andis sendiri gak pernah hubungin aku? Kalau aku G4K mungkin bisa hubungin dia. Nopenya diganti kayaknya. Hanya sekali dia kirim wa aku, tapi sudah lama sekali. Di pesan itu, dia bilang, nitip anak duanya. 4 ku heran, juga bingung. Pesannya kayak orang mau pergi jauh. Kayak orang yang mau meninggal. Tapi setelahnya nopenya sudah off. 4 ku gak bisa hubungin. Dan sejak saat itulah aku selalu menjenguk Rafka dan Arsya. Kendati rumahnya jauh, karena rumah Mas Andis dan Mbak Rindu berdekatan sama rumah ortunya alias rumah mertuanya Mas Andis. Sebelum cerita lebih jauh, perkenalkan dulu. Namaku Ari. Umur 25 tahun. Status masih lajang. Sudah 24 hari yang lalu Mbak Rindu memintaku untuk datang ke rumahnya. Katanya, anak duanya kangen aku. Sebenarnya ini janggal. Masa Rafka sama Arsya kangen aku? Padahal, selama ini ponakan duaku itu lebih dekat dengan adik duanya Mbak Rindu. Karena memang tinggalnya di dekat dengan keluarga mertuanya Mas Andis. Tapi aku percaya saja dan akan ke sana. Tapi setelah kerjaanku beres. Karena kerjaku sebagai operator alat berat. Bego, tapi freelance. Dan hari itu aku rasa gak ada kerjaan, barulah aku berangkat ke rumah Mas Andis. Hanya 2 jam perjalanan sudah sampai. Mbak Rindu, istrinya Mas Andis, menyambutku dengan sikap yang kurasakan sangat berlebihan. Tepatnya lebay sekali. Dia macam menyambut kekasihnya yang sudah lama gak ketemu. Memelukku dan ngajak cipaka-cipiki. Sebenarnya aku risih. Namun berhubung demi menjaga perasaannya, aku hanya diam membiarkan. Kamu harus nginep, loh, Dik, kata Mbak Rindu, yang manggil aku suka berubah-ubah. Kadang Dik, kadang nama saja. Kok, nginep? 4 ku ada kerja Mbak, sahutku, yah, jauh 2 nengok saudara masak G4K nginep. Lagian kerjamu kan gak terikat. 4 ku G4K menyahuti. Gitu diartikan Mbak Rindu kalau aku mau nginep. Dan dengan terpaksa aku turuti, seharian itu aku bermain sama Arsya dan Rafka. Bahkan aku ajak jalan 2. Tentunya sama Mbak Rindu, karena naik motor. Nah, saat di perjalanan itulah kakak iparku nunjukin sikap yang membuat aku terkejut namun G4K bisa complain. Dia yang membonceng di belakang,
begitu kuat melingkarkan kedua tangan di pinggangku. Dan jika aku boleh jujur, kadang tangan Mbak Rindu itu sengaja diserempet-serepetin ke bagian adikku, tentu saja aku terjingkat, kaget setengah mati. Beruntung ponakanku masih kecil 2, jadi G4K paham dengan kelakuan ibunya. Tapi aku hanya diam saja dengan sikap ganjil kakak iparku itu. Mungkin dia gak sengaja melakukannya. Dia cuma mau megang Arsya yang posisinya ada di depanku. Sampai di rumah, anak 2 sudah pada tidur. Aku yang emang agak capek karena setelah perjalanan jauh, ikut tiduran sampai ketiduran. Saat itulah, ketika aku mulai lelap, seperti mimpi, aku merasakan ada yang 9 rayang 2 pada diriku. 4ku belum bergeming. Tapi setelah merasakan ada sesuatu yang menekan di atas diriku, barulah aku membuka mata. Aku hampir teriak. Kaget bukan kepalang. Ternyata kepala Mbak Rindu membantal di diriku. "Mbak," ucapku dengan berusaha menggeser kepalanya. Tapi kakak iparku itu malah tetap diam dan membetulin letak kepalanya tetap nyaman di situ. "Anak 2 di mana, Mbak?" tanyaku, masih mencoba menggeser kepalanya, masih pada bobo. Sejurus diam. 4ku masih kebingungan dengan sikap Mbak Rindu. "Mbak," ucapku lagi. Dia baru mengangkat kepala dan menatapku. "Kalau ada orang masuk gimana?" tanyaku. "Gak ada." 4 men, kok. Tapi, aku G4K bisa melanjutkan kalimat. Jemari Mbak Rindu ditaruh di atas mulutku. "Aku kangen kamu, Ar," katanya, ucapannya secara langsung membuat kedua mataku membulat lebar. 4 nah, bukannya kangen sama suaminya malah kangen sama aku? Dan setelahnya dia cerita tentang kelakuan Mas Andis di luar sana. Dia menuduh kakakku telah berbuat sesuatu. Tapi aku gak percaya begitu saja. Karena aku yakin kakakku gak mungkin melakukannya. Tapi dengan bahasa yang dibikin meyakinkan, Mbak Rindu terus jelek-jelekin Mas Andi. Kalau Mbak Rindu memang menginginkan pelekuk 2 sama aku, gak apa-apa. Tapi G4K usah ngomongin yang jelek 2 tentang Mas Andis. Kasihan, dia lagi kerja buat nyari uang untuk keluarga. Usai mendengar ucapanku itu, wanita yang memiliki paras ayu itu diam. Ada sikap nyesel yang kutangkap darinya. Dan apesnya, ucapanku barusan dijadikan 4 alasan untuk melakukan sesuatu pada diriku. Masih di posisi semula, dia menggeser kepalanya ke atas, hingga sejajar dengan mukaku. Dan saat itulah dia menjatuhkan mulutnya ke mulutku. 4 walnya aku mengelak. Tapi itu perempuan gak mau nyerah begitu saja. Dia terus mengejar, hingga aku diam dan menyatulah mulut kami. Menari perlahan, namun mampu mem 4K4R hatiku dengan seketika. Dan kejadian yang seharusnya gak boleh terjadi, di siang itu, terjadi sudah. Kami melakukannya 2 kali. Itu pun Mbak Rindu masih bersikeras nyuruh aku untuk nginep. Dan pada dasarnya aku ini memang bukan seorang adik yang baik bagi Mas Andis. Aku mau juga. Mbak Rindu begitu senang. Begitu bahagia. Sikapnya padaku, di hari itu, layaknya seorang istri di depan suaminya. Bahkan dia berpakaian dengan cara yang aku anggap nor 4K. Mengenakan daster transparan dan tanpa dalemen. Niat awal aku mau nginep semalam, tapi justru aku hampir seminggu di situ. Untuk mengelabui ortunya Mbak Rindu, kalau pagi aku keluar rumah. Keluyuran di luar. Baru setelah malam datang aku pulang. Dan sampai genap seminggu, ketika malam 2 kami ketiduran, terdengar ketokan pintu di depan. Ternyata Mas Andis yang pulang. 4ku gelagapan. Mbak Rindu juga ketakutan. Dari situ sudah jelas nampak, jika selama ini kakak iparku udah bohongin aku. Mas Andis pergi kerja dan setiap saat pulang. Kalau cerita sama aku hampir setahun gak pulang. 4ku langsung lari dan pindah ke KMR Arsya dan Rafka. Dan aku sangat bersyukur. Keadaan 4 men. Justru Mas Andis senang aku ada di situ. Sungguh. 4ku telah jadi korban dari kebohongan Mbak Rindu. Entah apa tujuannya sampai tega bikin cerita jelek tentang Mas Andis. Dan esok harinya, aku pun pamit pulang. Mas Andis berpesan, jika dia berangkat lagi, aku disuruh sering 2 ke rumahnya. Untuk nemenin anak 2-nya. Dengan keadaan hati yang ngenes dan merasa M4 lu, aku pun menyanggupi. Dan aku pun pulang dengan membawa kekecewaan yang mendalam. Mbak Rindu bukan cuma mengkhianati kakakku, tapi juga telah merenggut perjakaku. Wasem tenan.